Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik teman-teman kelas 8 yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu masih berkaitan dengan bangun ruang sisi datar ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang balok, kubus, dan prisma. Sedangkan untuk hari ini kita akan membahas bangun ruang berikutnya, yaitu berkaitan dengan limas ya. Nah, baik, tanpa berlama-lama kita simak video ini bersama ya untuk mempelajari bangun ruang sisi datar berbentuk limas. Baik, di sini untuk kompetensi dasar masih sama ya, yaitu terkait dengan membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume. Dan kemudian yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume ya. Di sini ada kubus, balok, prisma, dan limas. Jadi kompetensi dasarnya masih sama. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ya, di sini ada 3, yaitu yang pertama itu menentukan konsep limas ya. Jadi kita harus mengetahui dulu ciri-ciri limas ya, terus kemudian beberapa syarat yang ada di limas. Nah, kemudian yang kedua di sini kita akan menentukan luas permukaan limas ya. Nah, karena konsep luas permukaan sudah diberikan dan nanti akan saya berikan langsung dengan menggunakan contohnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga di sini ada harapannya adalah siswa dapat menentukan volume limas. Nah, sama seperti dengan materi-materi sebelumnya, konsep volume sudah saya berikan. Jadi untuk volume limas ini nanti juga akan saya berikan penjelasan dengan menggunakan soal. Baik, next kita akan masuk ke konsep limas. Nah, di sini sudah ada bangun limas ya. Nah, di sini mungkin kalau limas itu ada perbedaan ya dengan bangun ruang sisi datar yang sudah kita pelajari ya. Nah, ciri-ciri limas di sini atau yang membedakan dari limas dengan bangun datar yang lain itu adalah bahwa limas ini memiliki ujung ya, memiliki ujung yang berbentuk runcing seperti ini ya, seperti yang di atas ini. Nah, jadi kalau misalnya kita jabarkan, jadi limas di sini itu merupakan suatu bangun ruang yang tersusun oleh bidang tegak dan bidang alas ya. Nah, hanya ada bidang tegak dan bidang alas atau sisi tegak ya, di sini bidang tegaknya, dan kemudian ada bidang alas. Nah, ini alasnya kebetulan di sini untuk ilustrasi ini berbentuk persegi panjang atau segi 4 ya. Nah, kemudian ciri yang kedua bahwa limas ini itu tidak memiliki bidang tutup secara khusus ya. Jadi bidang limas ini tidak memiliki tutup secara khusus, tidak seperti balok, kubus maupun prisma ya. Nah, sedangkan di sini untuk limas itu memiliki ciri khusus, yaitu memiliki ujung yang runcing seperti ini pada bagian atasnya ya. Nah, sehingga nanti untuk tutup dari limas itu sendiri itu adalah sisi tegaknya ini atau bidang tegaknya ini ya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam limas ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 4 jenis limas ya. Ada 4 jenis limas. Untuk yang paling kiri ya, saya urutkan dari kiri ke kanan. Untuk yang pertama di sini ada limas segitiga, kemudian ada limas segi 4, ada limas segi 5, dan limas segi 6. Apakah hanya sampai segi 6 saja? Tidak ya. Jadi untuk limas ini itu sampai segi berapapun sesuai dengan bidang alas yang diketahui ya. Kalau misalkan bidang alasnya itu berbentuk segi 10, berarti itu kita sebut sebagai limas segi 10. Nah, untuk pada materi kali ini kita hanya akan mempelajari 2 bidang limas ya, atau 2 macam limas, yaitu limas segitiga dan limas segi 4. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan nanti kalau misalkan kita akan mempelajari limas segi 5 atau limas segi 6 itu nanti masuknya ke materi pengayaan saja. Baik. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk macam-macam limas yang akan kita pelajari hanya 2, yaitu limas segitiga dan limas segi 4. Nah, next kita masuk ke luas permukaan limas ya.
Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, jadi untuk mempelajari permukaan limas di sini akan saya sampaikan dengan menggunakan contoh langsung, ya. Nah, di sini sudah ada bangun limas, ya, bangun ruang. Nah, kemudian di sini diketahui, ya, alas limas berbentuk persegi panjang, ya. Oh, ini salah ini. Ini harusnya berbentuk persegi saja, bukan persegi panjang, ya. Nah, jadi diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi, ya, dengan panjang. Nah, ini TE ini adalah tinggi dari bidang tegak, dan AB ini merupakan panjang dari alasnya. Nah, kalau kita perhatikan, maka luas limas di sini itu bisa kita simpulkan menjadi luas alas ditambahkan dengan luas bidang tegak, ya. Nah, di sini luas alasnya itu berbentuk persegi dan luas bidang tegaknya itu berbentuk dengan segitiga. Nah, berapa jumlah segitiganya? Jumlah segitiganya ada 4, ya. Sisi depan, sisi belakang, dan sisi samping kanan dan sisi samping kiri. Jadi totalnya ada 5 bidang yang merupakan permukaan dari 5 segi 4 di sini, ya. Nah, sehingga di sini untuk luas limas, ya, itu akan saya tuliskan bahwa luas limas itu merupakan luas persegi ditambahkan dengan luas 4 segitiga, ya. Nah, kemudian di sini karena alasnya berbentuk persegi, maka untuk menentukan luas persegi yaitu dengan cara 6 dikalikan 6, ya. Karena di sini panjang rusuknya itu adalah 6, dan kemudian kita akan menghitung luas segitiga, ya. Luas segitiganya itu adalah setengah alas kali tinggi, ya. Nah, alasnya ini itu kan tadi panjangnya 6 dan tingginya di sini itu yang TE bukan yang AB, ya. Nah, kalau yang TA, TB, TC, dan TD itu merupakan rusuk tegak, ya. Namanya rusuk tegak itu bukan tingginya, ya. Kalau namanya tinggi di dalam segitiga itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Sehingga di sini tingginya adalah 5. Nah, sehingga bisa saya tuliskan seperti ini. 6 dikali 6 ditambahkan 4 dikalikan setengah dikali 6 dikali 5, ya. Sehingga kita peroleh luas perseginya adalah 36 dan luas 4 segitiganya itu adalah 60. Nah, sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa luas permukaan limas segi 4 di sini itu sebesar 96 cm persegi, ya. Jadi untuk konsep luas permukaan masih sama, yaitu menjumlahkan semua sisi-sisi yang merupakan permukaan dari bangun datar tersebut, ya. Nah, oke, cukup mudah ya mungkin ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang volume, ya, membahas volume limas. Nah, ingat untuk volume itu merupakan isi, ya, atau tampungan yang bisa diisi di dalam bangun ruang tersebut, ya. Nah, itu kita sebut sebagai volume. Nah, untuk volume ini sendiri ini ada sedikit perbedaan, ya. Nah, kalau kita menentukan volume secara umum, maka untuk menentukan volume itu cukup mengalihkan antara luas permukaan alas dikalikan dengan tingginya, ya kan? Nah, tetapi berbeda dengan limas, ya, berbeda dengan limas. Untuk menentukan volume limas itu adalah dengan cara masih sama, yaitu luas alas dikali tinggi, tetapi di sini masih dikalikan dengan sepertiga, ya. Karena di sini ujungnya berbentuk runcing, maka di sini untuk volume limasnya itu tetap mengalihkan luas alas dikalikan dengan tingginya, tetapi dibagi dengan 3 atau dikalikan dengan sepertiga. Nah, alasan dikalikan dengan sepertiga ini karena memang ujungnya itu berbentuk runcing, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini limas di sini sudah memiliki ukuran-ukuran, ya. Nah, kalau pada soal yang sebelumnya pada menentukan luas permukaan tadi untuk permukaan alasnya itu berbentuk persegi. Nah, sedangkan di sini untuk menentukan volume ini berbentuk persegi panjang, ya. Nah, ini apakah harus persegi ataupun persegi panjang? Tidak. Jadi nanti kalau untuk soal-soal seperti ini nanti tergantung dengan petunjuk soal, ya. Bisa saja nanti di dalam luas permukaan itu merupakan persegi panjang dan volume ini merupakan persegi, ya. Nah, ini tergantung nanti dengan si pembuat soal, ya. Yang penting kita tahu bidang alasnya, ya, bidang alas pada limasnya.
Nah, sehingga kita bisa hitung seperti ini untuk menentukan luas alas ya. Untuk menentukan luas alas di sini adalah panjang dikalikan dengan lebar ya. Nah, panjangnya di sini adalah 32, lebarnya adalah 18. Dan di sini dikalikan dengan tinggi limas ya. Bukan tinggi segitiga lagi, tetapi di sini yang dikalikan adalah tinggi limas, yaitu 42. Nah, sehingga di sini kita peroleh hasil 192 dikalikan dengan 42 ya. 42 ini adalah tingginya tadi. Sehingga diperoleh nilai dari volume limas yaitu 8064 cm kubik ya. Nah, kalau luas itu pangkat 2, kalau volume itu pangkat 3. Oke. Mungkin ini ya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan sukses terus untuk teman-teman ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.